Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh, yang bener-bener kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya kata filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Halo pecinta film Malaysia, nama saya Gani Fernando. Saya seorang aktor, produser, publicist film dan content creator review film. Lagi ramai-ramai nih soal film Sheriff dari Malaysia yang kurang diminati di Indonesia. Jadi begini, aku share sedikit ya. Sebenarnya bukan karena film dari negara Malaysia yang tidak didukung masyarakat Indonesia. Bukan karena negaranya, tapi karena kontennya sendiri dan marketing filmnya itu sendiri. Beberapa bulan Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, kemarin ada orang Malaysia yang mengatakan kalau film Malaysia itu susah tembus di pasar Indonesia, dan mereka pun membawa nasionalisme, baik itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Malaysia. Pernyataan-pernyataan dari orang-orang Malaysia tersebut mendapat sindiran balik dari netizen Indonesia. Oke, kira-kira sindirannya seperti apa? Langsung saja sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh, yang benar-benar kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka, mau dari Thailand aja sekali. Kita nonton, mau Thailand, kalau suka tetap ditonton gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia, karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis kita. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Itu Siti Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia. Welcome. Artis Malaysia dari dulu susah mau masuk ke Indonesia, sedangkan Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri di dimensi lain gitu, kayak dunia versi mini. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian, akan kami boikot. Tapi kami biarkan bersaing. Ya, bersaing dan sehat lah ya. Ada juga kan yang lagu-lagu yang denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional tahu jazz gak? Yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu bisa menyamai artis-artis Indonesia. Kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita, ini bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support. Ini yang dibahas dia tuh ngomong tentang jadi benda ini dah berlaku sejak dulu. Jadi nasionalisme. Sekarang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya kita perlu perkasakan gak bisa bersaing dong lagu, drama tempatan kita, kalau dan dilarang. yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti, sebab saya rasa tak adil. Aduh, film Malaysia nggak laku di Indonesia, malah kita yang dibilang tidak adil.
Malah dibilang kita yang tidak support balik. Dia nggak tahu kali ya, banyak film Indonesia yang nggak laku di Indonesia sendiri gitu loh. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau nggak masuk pasarnya, ya gitu. Gimana mau laku di luar filmnya? Di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu loh. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Seluruh Indonesia nonton. Dari yang kecil sampai yang tua suka nonton. Jadi intinya tuh gini, semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja nggak laku, nggak ada peminatnya. Bisa jadi di luar negeri laku gitu ya. Jadi kalau misalnya ada film yang nggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysianya sendiri ya, film itu nggak boleh ditayangin. Dilarang. Saran saya sih ya, coba deh pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. The best banget dah. S3 Ya, Mak Ji? Filem Sherif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang Hello, isn't stage terbaik di Malaysia kalau di Indonesia nggak laku ataupun jarang yang nonton. Film Sherif, film berarti kan nggak sesuai yang pasar. Katanya nggak meledak di Indonesia. Sebagai moviegoer dan pekerja seni di industri entertainment Indonesia pun, gue malah baru dengar ada film ini. Serius baru dengar. Masalahnya bukan nasionalisme, kan lagi ada yang heboh nasionalisme Indonesia kayak gimana. Beberapa influencer di Malaysia bahas sampai sejauh itu. Sebenarnya nggak gitu sih. Gue melihat kompleksiti jumlah penduduk Indonesia yang segitu banyak, marketingnya kurang. Gak usah ngomongin nasionalisme, Mas, Mbak atau siapalah yang lain. Gue sih akan nonton nih, malah jadi penasaran nih Sherif kayak apa filmnya gitu. Nggak terlalu familiar juga dengan beberapa aktor Malaysia, taunya cuma Bron Palare gara-gara Pengabdi Setan itu juga gitu. Nah ini pun juga kayak misalkan apa namanya, marketingnya kurang ya, pemasarannya entah iklan di sosmed kek apa kek bagaimana kek, itu hampir nggak ada nongol. Dan gue adalah tergolong orang yang aktif iklan-iklan itu, film Indonesia marketingnya kayak apa di sosmed kayak gimana, gue tahu. Gue adalah talent agent, megang aktor, gue tahu kinerja PH tuh kalau udah marketing kayak apaan kalau film Indonesia. Nah film Malaysia kayak Sherif ini katanya ada ini di Indo, ada gimana, gue pun hanya dengar sekilas, nggak tahu judulnya Sherif saat itu. Nah ini yang kayak begini-gini jangan bawa-bawa nasionalisme atau apa, enggak kok. Kayak lebih perkara ini aja, marketingnya kurang. Indonesia itu kompleks dan nggak cuma Jakarta sentris, ada juga sampai level kabupaten. Sekarang di daerah bioskop pun juga banyak, makanya film Indonesia bisa sampai kayak agak lain. Contohnya 9 juta penonton, marketingnya dia tahu mau nargetin kelas marketnya ya menengah atas apa menengah bawah, itu juga ngaruh. Gender yang nonton, orang yang suka film action apa kayak gimana, diputarnya di bioskop yang daerah mana aja, ngaruh. Jadi kayaknya bukan masalah nasionalisme, target marketingnya kemana. Itu satu. Sekarang udah era digital, lebih mengarah ke ya maininlah tuh di sosmed, di mana distributornya di Indonesia siapa, mau kayak gimana, ya marketingnya kurang. Itu aja sih. Jadi tolong jangan bawa nasionalisme malah diketawain. Lebih marketingnya kurang. Gua yang movie goer yang cukup ini up to date aja, gua malah baru denger hari ini ada film judulnya Sherif dan katanya nggak laku di Indonesia. Film Malaysia. Padahal kemarin berapa minggu yang lalu gue nonton film Thailand yang How to Make Millions Before Grandma Dies, laku keras. Dan gue nonton lagi rame-ramenya, dapat tiketnya susahnya bukan main. Marketingnya ngaruh.
Gak usah bawa negaranya. Gak masalah kita Malaysia, lebih masalah marketingnya. Jadi tolong jangan terlalu sensi. Kasih ya. Bye. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat je dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun, kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda bersetuju dan jangan lupa follow sekarang. Filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Halo pecinta film Malaysia, nama saya Gani Fernando. Saya seorang aktor, produser, publicist film dan content creator review film. Lagi ramai-ramai nih soal film Sherif dari Malaysia yang kurang diminati di Indonesia. Jadi begini, aku share sedikit ya. Sebenarnya bukan karena film dari negara Malaysia yang tidak didukung masyarakat Indonesia. Bukan karena negaranya, tapi karena kontennya sendiri dan marketing filmnya itu sendiri. Beberapa bulan terakhir film dari Asia was a hit in Indonesian cinemas. Exhuma for Korea, dan saat ini yang sedang ramai ada How to Make Millions Before Grandma Dies from Thailand, yang sebentar lagi akan dapat 3 juta penonton juga di bioskop. Kedua film ini adalah dua film terlaris sepanjang masa dari Korea dan Thailand. Ada beberapa faktor yang mensukseskan kedua film tersebut. First, the content itself is a great movie. Second, marketing. Hiring KOLs, mempunyai publicist and distribution team yang bagus. 3, rilis di beberapa theater chain dan bukan hanya di 1-2 chain bioskop. Karena di Indonesia chain bioskop itu banyak sekali. Jadi harus dapat distributor yang tahu benar filmnya mau dijual di mana. Also kalau perihal Matt Kilau dan Sherif yang tidak diminati di Indonesia, jujur saya saja yang sangat aktif bahas film dan setiap minggu pergi ke event film, tidak mendapatkan kabar bahwa kapan Sherif atau Matt Kilau akan tayang. Tiba-tiba saja sudah tayang di bioskop dengan limited release. Apabila saya yang aktif di komunitas film saja tidak tahu, apalagi masyarakat umum. Jadi permasalahannya di sini bukan karena film Malaysia sepi peminat di Indonesia, bukan karena negaranya, tetapi karena filmnya sendiri tidak memenuhi faktor-faktor yang baik dalam berpromosi dan berdistribusi dengan baik. So my suggestion untuk distributor film Malaysia, jangan patah semangat. Let me remind you, Munafik horror movie was quite a hit in Indonesia. So there's still a way, cuma it hasn't hit the mark. Sherif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang terbaik saya pernah tengok. Dan filem ni dah masuk pun di market Indonesia. Aku nak mantap daripada Zul Arifin, Syafiq Kai, Elizabeth Tan dan ramai lagi. Filem ni, intensity dia memang laju. Dia punya plot twist membuatkan penonton-penonton berfikir apa akan jadi seterusnya. Syafiq Yusof pernah cakap dalam satu podcast, nak buat plot twist ni bukanlah kerja senang. Dia kena predict apa yang penonton-penonton akan fikir kalau scene ini berlaku. Kepada korang ataupun rakyat-rakyat Indonesia yang belum lagi
tengok filem ni, korang pergilah tengok di Pawagam. Pada korang yang dah tengok filem Sherif ni, scene ataupun momen manakah yang menjadi favourite korang? Beritahu sikit. Filem ni baru-baru kita tu masuk, apatah lagi dengan promotion tak ada yang very short time. Tapi apa sekali bagi saya, soal dia gagal kalau negara itu soal kedua bagi saya, sebab sekurang-kurangnya kita mencuba lah masuk. Tinggal lagi strategi orang tengah salah. Dengan masa yang singkat. Saya bercakap, saya kata saya tak yakin. Bukan kita nak kira kita tahu dia boom. Kalau dia tak boom pun, kalau sekiranya kita usaha dalam sebulan, lain dekat. Local film mungkin kalau kita nak main sini pun kita boleh. Minggu depan nak main dari ni, kita nak promosi. Kurang-kurang sebulan, 2 bulan kan. Dengan trailer, dengan apa sekalipun bagi saya lah. Itu tidak apa-apa ni melemahkan semangat Syafiq anak saya. Because dekat dalam negara, yang penting dalam negara. Kalau dalam negara kita teman-teman, demikian ya sindiran dari netizen Indonesia terhadap orang-orang Malaysia yang mengatakan kalau film, drama, juga musik Malaysia itu susah untuk tembus ke pasar Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan nasionalisme dari masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Malaysia sendiri. Sementara komentar netizen, ada baiknya kalau hal ini tidak dikaitkan dengan nasionalisme bangsa. Itu tidak ada hubungan, tetapi bagaimana cara marketing dari film-film Malaysia agar bisa tembus ke Indonesia ataupun bisa disukai oleh masyarakat Indonesia ataupun disukai oleh masyarakat Malaysia sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan rasa nasionalisme dari masyarakat Indonesia ataupun Malaysia. Yang jelas bagaimana marketing dari film itu sendiri, produk itu sendiri, bagaimana caranya agar film ataupun produk itu bisa dikenal oleh halayak ramai baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke teman-teman ya, demikian sindiran dari netizen-netizen Indonesia terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Malaysia. Kenapa film, drama, musik Malaysia susah tembus ke pasar Indonesia? Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.